Pemerintah memastikan para pensiunan dan penerima pensiun turut mendapatkan tunjangan Hari Raya THR 2021. THR bagi pensiunan dan penerima pensiun akan mulai dibayarkan paling cepat 10 hari kerja sebelum Lebaran. Kementerian Keuangan Kemenkeu telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42 PMK 05/2021 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pemberian THR dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2021 yang bersumber dari APBN. Sebagai informasi, pensiunan merupakan aparatur negara yang sudah purna tugas dan diberi penghargaan atas pengabdiannya kepada negara berupa manfaat pensiun sesuai ketentuan perundang-undangan. Pensiunan yang akan mendapatkan THR antara lain: 1. Pensiunan PNS. 2. Pensiunan prajurit TNI. Ini termasuk penerima tunjangan bersifat pensiun prajurit TNI dan penerima tunjangan pokok prajurit TNI. 3. Pensiunan anggota Polri. Pensiunan anggota Polri termasuk penerima tunjangan bersifat pensiun anggota Polri dan penerima tunjangan pokok anggota Polri. 4. Pensiunan pejabat negara. Rincian THR antara lain: THR bagi pensiunan dan penerima pensiun terdiri atas pensiun pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan dalam bentuk uang, dan tambahan penghasilan. Nantinya, THR bagi pensiunan akan dibayarkan oleh PT Taspen Persero atau PT Asabri Persero. Disebutkan, PT Taspen dan PT Asabri menyampaikan tagihan pembayaran THR bagi pensiunan ke kuasa pengguna anggaran paling cepat 13 hari kerja sebelum Hari Raya. Gaji pensiunan PNS tersebut selama ini dikelola dan disalurkan oleh BUMN PT Taspen Persero, di mana dana pensiun PNS Taspen disalurkan ke para pensiunan lewat jaringan Taspen hingga kantor pos. Sementara untuk pensiunan abdi negara dari unsur TNI dan Polri, dana pensiun dikelola oleh PT Asabri Persero. Besaran pensiunan pokok diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang penetapan pensiun pokok pensiunan pegawai negeri sipil dan janda dudanya. Berikut besaran pensiun pokok pada masing-masing golongan. Kementerian lembaga yang sudah mengajukan permintaan pembayaran THR dan pencairannya adalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Riset Teknologi, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan hingga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR. Lalu Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR, Dewan Perwakilan Rakyat DPR, hingga Kepolisian Republik Indonesia Polri. Dikutip dari PMK Nomor 42 PMK 05/2021, komponen serta besaran THR dan gaji ke-13 tahun 2021 bagi pensiunan dan penerima pensiunan PNS sebagai berikut. 1. Pensiun pokok. Pensiun pokok adalah pensiun pokok sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan tentang Pensiun Pokok. 2. Tunjangan keluarga. Tunjangan keluarga adalah tunjangan keluarga yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan tentang gaji, hak keuangan atau sebutan lainnya. 3. Tunjangan pangan dalam bentuk uang. Tunjangan pangan PNS adalah tunjangan yang diberikan kepada PNS dan anggota keluarganya dalam bentuk natura, beras, atau dalam bentuk inatura uang, sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan tentang gaji, hak keuangan atau dengan sebutan lainnya. Tunjangan pangan juga diberikan untuk anggota TNI dan Polri beserta anggota keluarganya. 4. Tambahan penghasilan. Tambahan penghasilan adalah tambahan penghasilan bagi penerima pensiun karena perubahan pensiun pokok baru tidak mengalami kenaikan penghasilan, mengalami penurunan penghasilan, atau mengalami kenaikan penghasilan tetapi kurang dari 5% sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara untuk 2021, THR tanpa tunjangan kinerja. Agar data aparatur sipil negara, pensiunan Kementerian Pertahanan dan Polri akurat, PT Asabri Persero jalin perjanjian kerja sama PKS dengan Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Data yang akurat dapat membantu PT Asabri Persero untuk memberikan laporan ke peserta terkait jumlah tabungan premi dan pengembangannya,
serta penyempurnaan data riwayat keluarga guna mengetahui ahli waris yang berhak apabila terjadi sesuatu terhadap peserta. Oleh karena itu, diperlukan rekonsiliasi secara berkala tentang data peserta aktif dan pensiun di seluruh instansi TNI dan Polri, tak terkecuali pada Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengucapkan terima kasih kepada PT Asabri Persero. Saat ini, BKN sedang melengkapi data secara mandiri, sehingga dapat beriringan untuk menghasilkan data yang valid, ujar Bima dalam pernyataan yang diterima Tribun, Rabu tanggal 19 Mei tahun 2021 malam. Direktur Utama PT Asabri Persero, Wahyu Suparyono mengatakan kerjasama tersebut diharapkan dapat terlaksana secara efektif, efisien, dan optimal sehingga menghasilkan data yang akurat, valid dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga data dapat dimanfaatkan untuk melayani peserta khususnya ASN dan menghadirkan layanan berbasis digital bagi peserta PT Asabri Persero. Sesuai dengan prinsip 5T tepat waktu, tepat orang, tepat jumlah, tepat alamat dan tertib administrasi, ujar Wahyu. Dalam penandatanganan kerjasama tersebut hadir Direksi PT Asabri Persero beserta jajaran di Gedung BKN, Jakarta. Sebagai perusahaan BUMN bidang asuransi sosial bagi prajurit TNI, Polri, ASN Kemhan dan Polri, PT Asabri Persero senantiasa melakukan upaya untuk dapat memberikan manfaat yang optimal bagi pesertanya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2020 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 yang telah efektif sejak tanggal 30 September tahun 2020. Data yang akurat dan tepat waktu dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan prima kepada peserta, terutama untuk TNI dan Polri yang beralih status menjadi ASN, sehingga perlunya akurasi data anggota TNI dan Polri yang menduduki jabatan struktural di instansi pemerintah.